Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini kita akan mempelajari IPS tema 7, yakni indahnya keberagaman di negeriku. Faktor penyebab keberagaman. Kita tahu Indonesia merupakan bangsa yang majmuk, yakni bangsa yang memiliki banyak sekali keberagaman. Hal tersebut disebabkan oleh satu, letak Indonesia yang strategis, yakni diapit oleh dua samudera, Samudra Hindia di sebelah selatan dan Samudra Pasifik di utara. Selain itu, Indonesia juga diapit oleh dua benua, yakni benua Asia dan Australia. Hal tersebut menyebabkan Indonesia dikunjungi oleh banyak pedagang dari negara luar yang sekaligus menyebarkan kebudayaan mereka. Berikutnya bentuk negara kepulauan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, di antaranya ada 5 pulau yang terbesar yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Total ada kurang lebih 17.000 pulau. Hal tersebut juga merupakan penyebab keberagaman. Kemudian perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang subur dan tandus menyebabkan terjadi keberagaman mata pencaharian masyarakat. Selanjutnya adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Masyarakat modern cenderung terbuka, mudah dalam menerima pengaruh atau kebudayaan dari luar. Sedangkan masyarakat yang bersifat tradisional atau daerah pedesaan umumnya masih cenderung tertutup. Mereka masih anti terhadap kebudayaan yang berasal dari luar daerah mereka. Hal tersebut turut menjadi penyebab keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian keadaan transportasi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari keberagaman bahasa daerah. Tentunya tidak semua bahasa daerah yang akan Pak Guru jelaskan di sini ya, karena ada banyak sekali bahasa daerah di Indonesia. Ada beberapa contoh pakaian adat pada gambar yang tampil di layar kalian. Nah, di sini sudah dirangkum untuk beberapa wilayah ya, ada 6 wilayah, ada terbagi dalam beberapa pulau dan contoh. Nah, ini hanya contoh bahasa karena kalau ditulis semua tentu akan sangat banyak sekali. Nah, akan banyak sekali ya. Nah, yang pertama adalah Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera, contoh bahasa daerah yang dapat kita temukan yakni bahasa Aceh, Melayu, Batak, Minangkabau. Dan di Jawa, bahasa yang bisa kita temukan yaitu bahasa Jawa, Sunda, Betawi, Madura. Kemudian di Kalimantan ada bahasa Bajau, Banjar, Melayu, Pakumpai. Di Pulau Sulawesi kita bisa menemukan bahasa Makassar, bahasa Bugis, bahasa Toraja, dan Mengondo. Di Papua kita bisa temukan bahasa Dani, Ahmad, Ngalik, dan Biak. Selanjutnya di Pulau Baluy dan Nusa Tenggara ada bahasa Bali, bahasa Sasak, Sumba, Timur, dan Tote. Nah, ini hanya contoh bahasa daerahnya. Kalau kita tulis secara lengkap, sekali lagi ya, kalau kita tulis secara lengkap, maka akan kita temukan banyak sekali bahasa yang ada di pulau-pulau tersebut. Akan tetapi, sangat disayangkan ada sebagian bahasa daerah yang kini telah punah. Artinya apa? Bahasa-bahasa tersebut sudah tidak ada penuturnya, tidak ada orang yang menggunakan untuk berkomunikasi. Kewajiban kita tentunya sebagai penerus untuk menjaga agar bahasa daerah tidak punah lagi. Dari infografis tersebut bisa kita lihat ada 4 bahasa. Untuk saat ini ada 4 bahasa yang sangat kritis, sangat terancam punah. Dan 18 bahasa daerah lainnya yang terancam punah. Jadi yang kritis itu 4, sudah sangat sedikit penuturnya, yakni bahasa Reta, Saponi, Ibo, Maher. Kemudian 18 bahasa yang terancam punah itu 4 dari Pulau Sulawesi, 2 dari Sumatera, 1 dari Nusa Tenggara Timur, 9 dari Pulau Papua, dan 2 dari Maluku. Bagaimana cara kita agar kepunahan bahasa daerah tersebut dapat dicegah? Nah, yang pertama tentunya menceritakan cerita rakyat menggunakan bahasa daerah kepada anak-anak. Yang kedua, menggunakan atau menuturkan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mempelajarinya di sekolah sebagai bagian dari muatan lokal atau mulok sekolah. Dan yang keempat, mengadakan kegiatan penyiaran berbahasa daerah melalui media elektronik. Nah, kalau anak-anak bagaimana? Nah, anak-anak bisa menggunakan cara yang kedua, yakni menuturkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak bisa belajar berbahasa daerah
saat berkomunikasi di rumah maupun dengan orang tua. Ya. Dengan menggunakan bahasa daerah, kita bisa mencegah kepunahan bahasa daerah tersebut. Sekaligus pada bahasa daerah itu juga tertanam unggah-ungguh atau aturan tingkah laku. Dengan kita menggunakan bahasa daerah, unggah-ungguh kita, tingkah laku kita akan semakin tertata. Selanjutnya kita akan membahas keunikan rumah adat. Nah, di Indonesia rumah adatnya dibangun, umumnya dibangun menyesuaikan kondisi alam sekitar. Kondisi alam sekitar yang berupa hutan menyebabkan manusia membangun rumah adat dalam bentuk rumah panggung. Bentuk rumah adat di Indonesia tidak hanya unik, namun mengandung makna dan simbol tertentu, sehingga setiap daerah mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Yang pertama adalah rumah Baruniang, Wairebo, Desa Wairebo di Nusa Tenggara Timur. Nah, keunikannya yang pertama adalah, yang akan Pak Guru jelaskan di sini hanya sedikit, nanti kalian bisa lihat di deskripsi video ini untuk melihat keunikan rumah adat maupun pakaian adat. Adalah bentuknya yang berupa kerucut dengan tinggi kurang lebih 15 meter dan terdiri dari 5 lantai. Yang kedua adalah rumah joglo, ini berasal dari Jawa Tengah. Keunikannya atau ciri khasnya ada pada konstruksi soko guru pada kolom utamanya. Ini tiang-tiang utama pada rumah tersebut. Berikutnya adalah rumah gadang dari Sumatera Barat. Nah, keunikan rumah Bagonjong, nama lain rumah gadang, yakni pada bagian atapnya yang berbentuk seperti tanduk kerbau. Kemudian ada rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan, keunikannya yakni sama pada atapnya yang melengkung menyerupai perahu. Kemudian di depan rumah umumnya terdapat deretan tanduk kerbau yang ditumpuk. Nah, semakin tinggi tumpukan tanduk kerbau ini, semakin tinggi pula strata sosial pemilik rumah tersebut. Berikutnya, yakni rumah Lamen dari Kalimantan Timur. Nah, keunikannya yang pertama adalah ciri khas bangunan ini yakni pada berbagai corak ornamen yang ada di setiap sisi rumah. Yang kedua adalah rumah adat ini merupakan rumah adat terbesar di Indonesia. Panjangnya bisa mencapai 300 meter dengan lebar 15 meter dan tingginya kurang lebih 3 meter. Nah, rumah Lamen ini juga dihuni oleh beberapa keluarga. Nah, itulah keunikan beberapa rumah adat di Indonesia. Selain 5 rumah adat ini masih banyak rumah adat yang lain. Kalian bisa browsing atau mencari di buku pelajaran yang telah kalian temukan. Kalian dapatkan ya. Selain rumah adat, keberagaman baju adat di Indonesia juga memiliki keunikan tersendiri. Saat ini, baju adat dikenakan ketika ada upacara adat, perayaan hari besar maupun upacara pernikahan. Yang pertama adalah baju adat Bali. Keunikannya terletak pada penutup kepala pria yang berupa udeng, kemudian wanitanya menggunakan sanggul dan berkebaya. Yang kedua adalah pakaian adat Kalimantan Barat. Bajunya terbuat dari kulit kayu ampuro atau kapuo, kemudian ada hiasan dari bulu burung enggang. Berikutnya ada pakaian adat dari Jawa Barat. Keunikannya berupa pria menggunakan jas takwa dan kain dodot, dan untuk wanita mengenakan kebaya serta ikat pinggang yang disebut beuber. Kemudian ada pakaian adat Sulawesi Selatan, baju bodo untuk wanita dan baju bala dada untuk pria. Penutup kepala pria, pasapu, dibuat dari daun lontar. Selanjutnya kita akan pelajari keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia. Yang pertama ada pada bidang agraris, yakni pemanfaatan sumber daya alam secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang pertama ada pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Nah, pada kegiatan-kegiatan tersebut manusia memanfaatkan alam, memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, aktivitas ekonomi non-agraris. Nah, aktivitas ekonomi ini tidak dipengaruhi oleh lingkungan secara langsung seperti agraris tadi. Contohnya pada bidang pertambangan, kemudian perdagangan, industri, dan jasa. Nah, aktivitas-aktivitas ini dilakukan tanpa perlu bergantung pada lingkungan. Oke, anak-anakku, kita telah menyimak materi untuk tema 7.
Selanjutnya, aktivitas siswa. Aktivitas yang perlu kalian lakukan adalah membuat poster keragaman rumah adat dan pakaian adat. Yang pertama, langkahnya adalah tempelkan minimal 2 gambar untuk masing-masing item ya. 2 gambar rumah adat dan 2 gambar pakaian adat. Kalian bisa mencetaknya, ngeprint, fotokopi, atau menggambarnya sendiri. Kemudian tempel gambar tersebut pada kertas gambar atau HVS. Jika sudah, lengkapi dengan asal daerah dan keunikannya. Boleh juga kalian lengkapi dengan informasi yang lain yang kalian ketahui. Kemudian yang ketiga adalah hiasi dengan baik hasil karya kalian tadi, tempel di ruang belajarmu. Dan yang terakhir, foto dan kirim ke Bapak Ibu Guru pengampu muatan pelajaran IPS melalui WA. Jika sudah, silakan kalian berlatih secara mandiri soal-soal yang ada pada lembar kerja mandiri kalian, maestro kalian. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah akan kita bahas soal-soal yang ada pada maestro tersebut. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan, jangan lupa untuk menulisnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.